Lebaran sebentar lagi. Ada kawan PNIP. Bang IP habis dapat hampers nih. Bagus kagak? Tapi Bang IP bingung nih. Ini termasuk gratifikasi apa enggak ya? Tapi jangan khawatir. Temen Bang IP ada nih yang ngerti banget tentang gratifikasi. Nyok kita ngobrol-ngobrol sama dia. Tapi gak cuma ngobrol-ngobrol juga nih. Bang IP juga mau ngasih informasi nih terkait unit-unit PLN Indonesia Power yang up to date dong pastinya. Nyok daripada kelamaan, kita samperin aja yuk. Nah, kawan PLN IP, tadi udah Bang IP kasih tahu nih kalau Bang IP mau nanya-nanya sama teman Bang IP nih, yaitu Bu Jamila, VP RSC PLN Indonesia Power. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu, ini saya seneng banget nih Bu. Pas mau lebaran dapat hampers nih Bu. Tapi tadi saya lagi bingung Bu. Kalau nggak salah PLN Indonesia Power sudah menerapkan ISO tentang sistem manajemen anti penyuapan ya Bu? Iya. Terus salah satunya imbauan terkait bagi-bagi hampers menjelang hari raya ya Bu. Oke. Terus saya mau nanya nih Bu, seberapa penting sih Bu bagi PLN IP tentang penerapan pencegahan gratifikasi menjelang hari raya Bu? Oke. Itu sangat penting sekali Bang IP. Jadi kan karena menjelang hari raya keagamaan ini seperti kayak nggak hanya lebaran ya, Bu. ada Imlek, ada Betul. Natal gitu. Itu kan sering banget tuh ada pemberian hadiah gitu atau ucapan terima kasih gitu kan. Jadi bisa dalam bentuk barang atau uang gitu. Nah, ini yang bisa dapat berpotensi terhadap menjadi gratifikasi gitu. Nah, pihak-pihak yang terkait ataupun yang terlibat dalam hubungan dengan stakeholder, misalnya pihak ketiga, mitra kerja gitu, ataupun pihak yang memiliki kewenangan, ini tuh bisa menjadi menerima atau mungkin menerima atau memberikan pemberian yang seharusnya berpotensi menjadi suap atau penyalahgunaan kewenangan tersebut gitu. Sehingga kita memberikan imbauan untuk pencegahan terjadinya gratifikasi tersebut. Jadi sangat penting sekali agar disampaikan kepada pegawai agar mereka itu bisa menjalankan good corporate governance yang baik dan juga ya tadi implementasi dari sistem manajemen anti penyuapan tersebut. Gitu. Tuh kawan PLN IP penting banget tuh kita. Bu, sama saya mau nanya lagi Bu. Tadi dari penjelasan Ibu, apa sih Bu contoh-contoh bentuk dari gratifikasi ini Bu? Oh iya. Kalau contoh-contoh bentuk gratifikasi itu banyak banget ya. Yang paling sering kita temuin aja Bu. Ya, kalau yang sering terjadi itu biasanya di hari raya keagamaan tuh bisa antara lain ya kayak ampau atau duit lebaran gitu kan. Jadi kalau misalnya pas pada saat Imlek kan pernah tuh dapat tuh amplop merah gitu. Itu yang kita tunggu-tunggu itu Bu. Iya itu terus atau pas pada saat lebaran ada amplop lebaran gitu kan. Yang biasanya itu diberikan kepada sanak saudara gitu atau kepada orang yang lebih muda ke yang lebih tua gitu kan, atau kepada anak-anak gitu. Nah, ini merupakan salah satu bentuk gratifikasi yang pada umumnya tuh terjadi gitu. Selain angpau ada juga hadiah ataupun bingkisan yang berupa kayak paket makanan. Terus juga pakaian. Voucher belanja juga termasuk Bu? Voucher belanja bisa juga atau barang orang lain sebagai hadiah untuk ke keluarga, teman, segala macam. Kita suka bikin kirim-kirim kan, hampers segitu. Nah, kayak gini hampers ya. Lucu ini Bu. Iya, lucu gitu. Yang isinya bisa kue kering ataupun yang lain-lain gitu. Betul. Ini kan ada tuh pas saat menjelang lebaran ataupun Natal gitu, ataupun juga Imlek gitu. Nah, selain itu makanan atau minuman tadi gitu kan. Jadi pada hari raya tuh banyak juga kita kan memberikan makanan kepada tetangga nih gitu kan, opor gitu kan. Rendang gitu kan, kita masak, kita kirim ke tetangga, itu masuk dalam gratifikasi gitu. Banyak juga ya Bu. Atau juga tunjangan ataupun bonus keagamaan. Nah, kan teman-teman IP ini kan pasti dapat nih dari perusahaan nih, dari betul. PT PLN Indonesia Power. Nah, ini adalah bentuk salah satu gratifikasi dalam konteks ya tadi pekerjaan gitu. Jadi atau juga bisa juga THR, tunjangan hari raya, ataupun dari atasan memberikan kepada
bawahan ataupun yang lainnya gitu. Gitu. Nah, bentuk-bentuk gratifikasi ini memang umum biasanya karena bisa dilihat sebagai tradisi positif gitu kan, yang menunjukkan rasa syukur gitu. Terus tapi dalam konteks bisnis ataupun perusahaan perlu diperhatikan, karena kalau ini melanggar aturan dari ketentuan perusahaan yang misalnya ada benturan kepentingan di mana gratifikasi dianggap sebagai bentuk suap ataupun pemberian yang tidak sah, ini yang tidak sesuai dengan aturan, ini yang dilarang, yang tidak boleh gitu. Jadi bukan semua gratifikasi itu dilarang, tapi gratifikasi itu ada yang dilarang, ada yang tidak. Gitu. Oh gitu. Nah Bu, tadi sebelum saya kesini nih Bu, tadi saya ketemu kawan PLNIP Bu, ditanya tuh sama dia, Bang Ipe mau kemana Bang Ipe? Terus saya bilang, mau ketemu Bu Jamilah. Saya habis dapat hampers, saya bingung nih termasuk gratifikasi apa enggak. Terus katanya, pas banget nih, sekalian dong tolong tanyain, kalau dari bawahan ngasih ke atasan boleh apa enggak sih? Itu Bu, titipan biasa Bu, titipan pertanyaan. Titipan yang nanya siapa nih, bawahan apa atasan nih? Bawahan. Ya baik, sebenarnya gini, memberikan hampers kepada atasan itu dapat dianggap sebagai gratifikasi tergantung pada konteks dan nilainya gitu. Jadi kita dilihat dulu nih, karena sebenarnya gratifikasi menurut undang-undang itu adalah pemberian dalam bentuk uang, barang atau fasilitas lain yang diberikan kepada pejabat atau pegawai negeri untuk memperoleh keuntungan atau pengaruh dalam keputusan yang diambil. Jadi key point itu adalah memperoleh keuntungan atau pengaruh dalam pengambilan keputusan yang diambil. Ada yang mempengaruhi berarti ya Bu? Di situ. Nah, jika hampers tersebut diberikan dalam konteks yang lebih informal atau sebagai ucapan terima kasih dengan nilai yang wajar dan tidak berkaitan dengan suatu keputusan ataupun pengaruh tertentu, nah biasanya hal itu bisa tidak dianggap sebagai gratifikasi. Tapi penting nih untuk diperhatikan, ada beberapa hal yang menjadi catatan kita gitu sebagai apa namanya warning kita, maksudnya sebagai reminder kita nih gitu kan. Tadi pertama nilai hadiahnya nilai hadiah hampers tersebut tuh memiliki nilai yang besar atau kecil. Kalau besar itu bisa dianggap sebagai gratifikasi. Terus hubungan kerja, jika pemberian hampers tersebut berkait dengan hubungan kerja yang melibatkan keputusan atau keuntungan yang dapat diperoleh oleh pihak yang diberi hadiah, itu bisa dipertanyakan gitu. Jadi ada maksud tertentu nih dalam pemberiannya. Gitu. Ada udang di balik batu, ada selimut di balik apa ya? Ada serigala di balik selimut. Itulah pokoknya, nanti tolong dibenerin lah pokoknya lah. Sama ada terkait peraturan perusahaan atau ada juga dilihat dari peraturan perusahaan tersendiri gitu. Apakah perusahaan tersebut mengatur nih terkait pembatasan pemberian antara bawahan ke atasan gitu. Nah, jika hampers diberikan dalam konteks hubungan profesional atau untuk memperlancar hubungan kerja, atau jika nilai hampers tersebut cukup besar, maka hampers tersebut bisa dianggap sebagai gratifikasi dan wajib dilaporkan. Namun jika hampers tersebut diberikan dengan nilai yang wajar dalam rangka perayaan ataupun juga untuk tujuan sosial seperti ulang tahun dan lain-lain, ataupun ya tadi perayaan hari keagamaan ini, dan tidak ada niat untuk tadi mempengaruhi keputusan dan juga tindakan atasan, maka itu mungkin tidak bisa dianggap bukan gratifikasi. Gitu. Tapi sebenarnya kalau berdasarkan peraturan direksi di PT PLN Indonesia Power sendiri nomor 0089 /dir/2023 tentang pedoman gratifikasi, khususnya di pasal 5 jenis gratifikasi. Untuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, ada beberapa aturan terkait batasan nilai yang bisa diberikan, yaitu di poin nomor 2 huruf D dari butir 12 sampai dengan 16. Itu tuh khusus menyampaikan terkait batasan nilai tersebut. Nah, untuk khusus untuk butir 15 dan 16 itu mengatur terkait pemberian kepada sesama pegawai ataupun rekan kerja yang berbunyi sebagai berikut nih. Misalnya saya cuplik untuk yang di butir 15 ya, itu ada misalnya pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun. Itu apabila diberikannya tidak dalam bentuk uang ataupun setara uang, paling banyak 300.000 dan juga 1 juta dalam 1 tahun ke setiap orang, atau ke pemberian 1 orang ke dengan total pemberian 1 juta setiap tahun, itu dari pemberi yang sama itu diperkenankan atau dibolehkan. Atau juga yang di butir 16-nya, apabila pemberian sama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau tidak dalam bentuk setara uang paling banyak 200.000,
per pemberian per orang dengan total tadi sama 1 juta juga sama itu diperkenankan. Jadi kita ada batasan nilainya. Oh, berarti ini boleh. Yang dianggap nilai wajar. Boleh gitu. tapi ada batasannya. Ya, gitu. Tuh kawan PLN IP udah jelas banget kan pertanyaan titipan tadi tuh. Oke. Nah Bu, saya mau nanya-nanya lebih lanjut nih Bu. Oke. Tapi sebelum itu Bu, ada informasi yang penting nih Bu. Siap. Informasi yang pertama ada PLN Indonesia Power lakukan persiapan lebih awal untuk penuhi pasokan listrik pada momen Lebaran 1446 Hijriah Bu. Keren. Terus yang informasi kedua nih Bu. Oke. Komisaris Utama PT PLN Persero beserta jajarannya Bu kunjungi PLTU Suralaya 17 nih Bu. Ya. Langsung aja Bu, check it out. Oke. PLN Indonesia Power pastikan pembangkit dalam keadaan prima dan siap memasok listrik untuk kenyamanan masyarakat saat melaksanakan mudik lebaran dan merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam memastikannya, top manajemen PLN Indonesia Power memeriksa langsung dan memastikan kesiapan mesin serta personil ke unit-unit pembangkit PLN Indonesia Power. Untuk menyambut momen lebaran, PLN Indonesia Power lakukan persiapan jauh hari guna memitigasi resiko lebih awal di berbagai unit PLN Indonesia Power seperti UBP Priok, UBP Semarang, UBP Asam-Asam, UBP Grati, UBP Mahakam, UBP Bali, UBP Jeranjang, serta unit PLN Indonesia Power lainnya yang terhubung secara daring maupun luring. PLN Indonesia Power berkomitmen untuk selalu menyediakan pasokan listrik yang andal bagi masyarakat. Pemeriksaan menyeluruh terhadap unit pembangkit, peralatan, dan infrastruktur kelistrikan dilakukan untuk memastikan semuanya beroperasi optimal selama masa siaga Idul Fitri. Komisaris Utama PT PLN Persero Burhanuddin Abdullah beserta jajarannya melakukan kunjungan ke UBP Suralaya. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung operasional PLTU yang dikelola oleh PLN Indonesia Power UBP Suralaya yang merupakan salah satu pembangkit strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra memberikan paparan mendalam terkait operasional PLTU Suralaya, termasuk upaya peningkatan efisiensi, keberlanjutan, dan inovasi yang sedang diterapkan dalam operasional pembangkit. Paparan ini juga mencakup rencana jangka panjang untuk mempertahankan kinerja pembangkit di tengah tantangan sektor energi yang terus berkembang. Komisaris Utama PLN Persero memberikan arahan kepada PLN Indonesia Power untuk terus menjaga semangat inovasi, meningkatkan kualitas operasional, serta memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap langkah pengembangan energi. Wah Bu, PLN Indonesia Power keren banget ya Bu. Masih ada beberapa hari menjelang Idul Fitri, tapi udah persiapan aja ya Bu? Iya, bagus lah. Keren banget nih Kan Bu. namanya melayani rakyat. Wih, keren emang insan Indonesia Power. Bu, saya mau lanjut nanya ya Bu. Oke. Bu, kalau misalkan Bu dari insan PLN Indonesia Power nih Bu, nemuin nih kayak, wah ini kayaknya ciri-ciri indikasi gratifikasi nih Bu. Terus dia ngelapornya kemana sama kayak gimana Bu mekanismenya Bu? Oke, jadi kalau nanti kawan-kawan PLN IP menemukan adanya penerimaan gratifikasi, itu bisa melakukan pelaporan ke aplikasi namanya COS, Compliance Online System gitu. Nah, di alamatnya di cos.pln.co.id. Nah, nanti di sana teman-teman kawan IP melakukan pengisian form. Ditanyakan tuh bentuknya seperti apa, terimanya kapan, terus dari siapa gitu. Kalau misalnya bisa dihargai dengan nilai uang, dihargai nilai uang berapa gitu. Nah, tapi untuk jenis gratifikasi yang ini yang untuk tapi untuk jenis gratifikasi yang dilaporkan ataupun gratifikasi yang termasuk kedinasan, ini ada batasan dalam mekanisme pelaporannya. Jadi nggak hanya semau kita kapan gitu, cuma tapi ada batasannya. Itu ditunggu sampai maksimal 10 hari ke unit pengendali gratifikasi. Kita namanya ada unit pengendali gratifikasi. Nah, dalam jangka waktu 10 hari ini, hari kerja ya, ini dia harus melakukan
pelaporan penerimaan gratifikasi tersebut gitu. Nanti akan si UPG ini melakukan evaluasi apakah masuk menjadi ranahnya instansi, dalam hari ini perusahaan, atau masuk ke ranahnya KPK gitu. Nanti kalau masuk ke ranahnya KPK, nah ini ada apa namanya, kita sampaikan maksimal sampai 20 hari kita sampai laporkan kepada KPK, karena batas waktu KPK itu adalah 30 hari. 30 hari masa kerja. 30 hari masa kerja. Kalau setelah lewat dari 30 hari masa kerja, kita udah nggak bisa lagi melakukan pelaporan ke dalam ke KPK gitu. Nah, kalau ternyata ini benar-benar yang maksudnya gratifikasi yang dilarang dan tidak dilaporkan kepada KPK, ini bisa ada apa namanya sanksi hukum yang lumayan gitu, seperti itu. Tuh, kawan PLNIP. Makanya kalau misalkan ada indikasi-indikasi tersebut langsung laporin aja ya, Bu. Siap. Tapi saya jadi mikir nih, Bu. Kalau misalkan kan kita dapat nih, Bu. Terus kita laporin. Terus kalau misalkan ada disuruh kembalikan, jadi rugi kita ya, Bu. Tapi konsekuensinya apa ya, Bu? Kalau orang yang menerima terus udah tahu dia, wah ini kayaknya gratifikasi nih, terus nilainya juga lebih yang tadi udah disebutin dalam butir 5 dan butir 6, Bu. Konsekuensinya apa ya, Bu? Oke, jadi kita ada di aturan disiplin kita, SK apa namanya 258 tahun 2017 tentang larangan pegawai, khususnya di pasal 5 ayat 12 yang berbunyi menerima atau memberi gratifikasi atau sesuatu pemberian apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut juga berkaitan dengan tugas jabatannya atau pekerjaannya, ini adalah hal yang dilarang, tidak diperkenankan. Nah, ini sanksinya adalah bisa disiplin sedang. Langsung sedang ya, Bu? Lumayan sedang kan. Contohnya kalau sedang itu kayak apa, Bu? Jadi kalau sedang itu apa namanya durasinya bisa sampai 9 bulan minimal gitu ya. Lama juga. Iya, dan tapi nanti selain 9 bulan itu dia ada beberapa apa namanya yang tidak diberikan gitu, apa namanya position grade-nya nggak diberikan gitu. Jadi kita hanya dapat gaji pokok aja gitu tanpa tunjangan jabatan istilahnya gitu. Nah, ini mungkin kan sangat disayangkan kan. Merugikan diri sendiri ya, Bu. Diri sendiri. Tuh, kawan PLNIP, mending langsung laporin aja ya, Bu, daripada merugikan diri sendiri. Ya. Bu, saya mau lanjut ngasih informasi lagi nih, Bu, ke Ibu sama kawan PLNIP juga tentunya nih, Bu. Dalam rangka bulan Ramadan dan kepedulian terhadap masyarakat, beberapa unit PLN Indonesia Power melaksanakan santunan anak yatim dan duafa, Bu. Alhamdulillah. Berkah buat berbagi di bulan Ramadan ya, Bu. Amin. Terus yang informasi terakhir nih, Bu. Ada juga terkait penjualan sertifikat pengurangan emisi PLN Indonesia Power meningkat signifikan, sentuh hingga 39.262 ton CO2e, Bu. Keren banget nggak tuh, Bu? Keren. Langsung aja kita saksikan berikut ini. PLN Indonesia Power, UBP Priok, UBP Semarang, dan UBP Teluk Sirih telah kembali menunjukkan komitmen sosialnya dengan mengadakan santunan untuk anak yatim dan duafa. UPB Priok mengadakan santunan bagi 300 anak yatim dalam satu rangkaian acara dari Inspeksi Siaga Listrik menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah. Sedangkan UBP Teluk Sirih yang memberikan santunan kepada anak yatim, fakir, dan duafa sebesar 130.500.000 di Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Teluk Kabung Selatan, dan Teluk Kabung Utara, serta UBP Semarang yang menyalurkan santunan kepada 106 anak yatim dan duafa berupa perlengkapan ibadah, makanan untuk berbuka puasa, serta santunan tunai bagi anak-anak penerima manfaat. Tidak hanya berfokus pada kesiapan layanan listrik menjelang akhir bulan suci Ramadan, PLN Indonesia Power juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan, dengan harapan dapat membantu meringankan beban anak-anak yatim dan duafa, serta memberikan kebahagiaan pada masyarakat sekitar di bulan penuh berkah ini. PLN Indonesia Power terus lakukan aksi dan berkontribusi dalam upaya menekan emisi karbon untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target net zero emission pada 2060. Hal ini terlihat diantaranya dari hasil penjualan sertifikat pengurangan emisi melalui IDX Karbon. PLN Indonesia Power terus berupaya menjadi motor penggerak pertumbuhan pasar karbon, terbukti dari realisasi penjualan sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca melalui IDX Karbon yang mencapai 39.265 ton CO2 ekuivalen hingga 17 Maret 2025. Selain mendukung target NZE 2060,
Perdagangan sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca ini menjadi pencapaian signifikan dari program bisnis di luar penjualan listrik atau Beyond KWH PLN Indonesia Power. Dalam hal ini, PLN Indonesia Power tidak hanya mengembangkan dan mengoperasikan pembangkit berbasis energi baru terbarukan, tetapi juga aktif mengambil peran dalam perdagangan karbon. Melalui carbon trading ini, PLN Indonesia Power berkomitmen mendukung dekarbonisasi nasional dan target net zero emission 2060, serta membuka peluang bagi para mitra untuk dapat terlibat dalam green collaboration. Nah, kawan PLN IP, udah paham dong tuh tentang gratifikasi ya, Bu? Kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Bu Jamilah nih. Tapi sini, Bu, pertanyaan terakhir nih, Bu. Sebenarnya apa sih, Bu, peran penting kawan PLN IP sebagai pegawai dalam mendukung pencegahan gratifikasi? Terus sama ini, Bu, mungkin bisa sekalian terakhir nih, Bu, pesan-pesan Ibu buat kawan PLN IP terkait gratifikasi, Bu. Iya. Yang pertama dulu ya. Jadi peran pegawai dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan atau kita singkat dengan SMAP atau SMAP, kami mengharapkan bahwa dalam rangka pencegahannya tersebut minta teman-teman kawan IP itu menerapkan 4 No's. Jadi no bribery, no kickback, no gift, dan no luxurious hospitality. Berikutnya, laporkan penerimaan ataupun penolakan di aplikasi COS, Compliant Online System yang tadi sudah kami sebutkan di cos.co.pln.id, dan juga pahami sosialisasi yang sudah diberikan oleh teman-teman pengelola kepatuhan gitu. Kita sudah berulang kali memberikan sosialisasi baik melalui flyer, video, dan lain-lainnya. Terus yang terakhir, konsultasikan kepada pengelola kepatuhan baik di lingkungan kerja masing-masing apabila ada gratifikasi saat perayaan Hari Keagamaan yang rekan-rekan masih ragu apakah ini masuk jenis gratifikasi yang dilarang ataukah tidak gitu. Jadi baiknya dikonsultasikan daripada terjerumus. Nah, gitu. Itu kayak saya ini, Bu, dikonsultasikan langsung. Ya, siap. Nah, pesannya pokoknya hindari gratifikasi, tolak gratifikasi, karena nikmat sesaat, menderita berkepanjangan. Tuh, betul. Habis itu viral di media sosial. Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Alhamdulillah ini, Bu, saya udah tercerahkan ini, Bu. Oke, siap Bang Ipe. Sebelum kita pamit undur diri nih, Bu. Buat kawan PLN IP, semuanya jangan lupa di like, follow, dan subscribe media sosial kepunyaan PLN Indonesia Power. Bu, kalau kayak gitu nih, Bu, kita pamit undur diri, Bu. Ayo. Saya Bang Ipe, dan sebelah saya dengan Jamilah Nur Hidayati. Salam Energy Optik.